Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Si ganteng kalem paling ciwe. Di video kali ini saya akan bercerita kembali seputar cerita mistis dan horor yang berjudul Rumahmu Bekas Rumahku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat mendengarkan. Orang tuaku pindah rumah karena alasan finansial. Di rumah kami yang dulu kami sering didatangi penagih hutang, jadi kami pun pindah. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di Jakarta, dan malam itu aku ke Bandung sekedar untuk mengunjungi orang tua. Dan rumah baruku itu, aku lihat jam menunjukkan 10 malam. Akhirnya aku masuk ke dalam perumahan dan berjalan kaki. Jalan ini sudah sepi, tidak ada satupun orang yang bisa kutanya. Memakai feeling, aku mencoba mencari rumah No 73. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor rumah. Sampai di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan. Aku berlari kecil mengejar orang itu. Ternyata itu seorang wanita. Wanita itu berjalan menunduk, dan sampailah aku di sebelahnya. "Maaf, mau tanya?" Dan wanita itu pun berhenti, lalu menengadahkan kepalanya. Matanya berair, dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak. "Kamu kenapa?" Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi karena mengantuk, aku pun lanjut bertanya, "Maaf, kalau rumah No 73 tahu tidak di sebelah mana?" Wanita itu tiba-tiba menatap ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur 1 langkah darinya, dan wanita itu pun menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar hijau. Jaraknya tidak begitu jauh dari kami berdiri. "Oh iya, makasih ya." Aku pun meninggalkannya dan berlari menuju rumah itu. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar. Kamarku kebetulan berada di depan. Jika aku buka jendelanya, akan langsung terlihat jalanan di komplek. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerak. Aku beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku pun membuka gorden jendela, dan di depan pagar rumahku berdiri seorang wanita. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku lihat lagi, ternyata itu wanita yang aku lihat tadi. Aku tidak jadi membuka jendela dan menutupnya kembali. Aku kembali ke tempat tidurku. Aku tidak memikirkannya dan mencoba untuk tidur, tapi ternyata itu tidak berhenti sampai di situ. Dan malam berikutnya wanita itu sudah ada kembali sambil terdiam di depan rumahku ini. Tanpa melakukan apa-apa, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku mengunci seluruh ruangan. Takutnya ada yang hilang. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan. Setiap malam aku selalu intip dia dari kamarku. Wanita itu sering melihat-lihat ke dalam rumah. Aku sudah melapor kepada keamanan, namun tidak digubris apa-apa sampai malam itu. Terdengar suara tangisan dari wanita itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suaranya sangat begitu jelas dan sangat mengganggu. Aku mulai kesal. Aku intip wanita itu lagi, dan dia masih berdiri di depan pintu pagar. Aku pun segera ke pintu depan untuk menegurnya, dan ketika aku membuka pintu depan, sosok wanita itu terlihat terdiam. Aku pun mendekatinya. Wanita itu kini terdiam dan kepalanya semakin menunduk tertutup oleh rambut. "Maaf, kamu tuh siapa ya? Tiap malam lihat-lihat ke dalam rumah saya. Mencurigakan? Terus kamu kenapa menangis? Sana pergi, daripada saya laporin kamu ke polisi, mau kamu?" Emosiku tidak tertahan. Aku pun membentaknya. Wanita itu sekarang malah balik melotot ke arahku seperti menantangku. "Apa-apaan? Kamu melototin saya? Kenapa melihat ke arah saya seperti itu?"
Teriakanku membangunkan ayah dan ibu. Aku melihat mereka keluar dari pintu depan. Aku langsung bilang ke orang tuaku, "Pak, ini nih orang yang tiap malam sering lihat rumahku." "Telepon polisi, Ma." Orang tuaku lalu mengerutkan keningnya. "Kamu bicara dengan siapa, Nak?" Perlahan aku lihat lagi sosok itu. Sosok itu masih ada di depanku. Tapi orang tuaku tidak melihatnya. Wanita itu kini tersenyum, dan matanya melotot tajam ke arahku. Dan tiba-tiba wanita itu melesat ke atas berubah menjadi kain putih sambil tertawa cakikikan. Badanku lemas seketika, dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam, badanku panas tinggi namun aku jadi trauma tidur di rumah ini. Dan setelah dengar-dengar cerita, wanita itu ternyata bernama Ayu. Dulu rumahku ini katanya rumahnya. Suaminya meninggal karena sebuah insiden dan dia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Dia pun selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya. Sampai akhirnya dia bunuh diri dan setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi menginap di rumahku itu. Dan jika ke sana, aku lebih baik tidak bermalam karena sampai saat ini wanita itu masih sering menunggu di depan rumahku itu. Dan cerita pun selesai. Demikian cerita mistis dan horor yang dapat saya ceritakan di video kali ini. Cerita ini hanya hiburan saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan seru. Terima kasih. Wassalam.